Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dosen Hype Official. Bertemu lagi dengan saya Nisa. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang harus mahasiswa lakukan dalam ujian tengah semester secara online dalam mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya, kami dari Dosen Hype Official ikut berbelasungkawa atas meninggalnya korban-korban terjerat dari virus corona. Info yang terupdate saat ini, jumlah yang dinyatakan positif terkena corona ada 514, kemudian yang meninggal 48, dan yang sembuh itu hanya 29. Kita doakan semoga yang 514 tadi bisa dinyatakan negatif atau sembuh secara total, dan tidak ada korban yang meninggal lagi. Sebagai bentuk kepedulian dari Dosen Hype Official, kami bekerja sama dengan kitabisa.com melalui Dr. Tirta. Jadi untuk teman-teman atau mahasiswa atau masyarakat Indonesia yang melihat video ini dan ingin memberikan bantuan atau mendonasikan sedikit rezeki kita, teman-teman bisa nanti langsung ke link di bawah deskripsi ini, nanti kita sertakan di kitabisa.com. Oke, itu hanya intermezzo aja. Kita kembali kepada ujian tengah semester untuk mata kuliah metodologi penelitian, khususnya untuk mahasiswa saya sendiri di reguler C atau kelas karyawan. Tentunya dengan adanya UTS ini secara online, tidak mungkin saya memberikan soal atau pertanyaan yang mudah atau yang bisa kalian kemudian googling atau mencari referensi dari catatan kalian gitu ya, misalkan apa itu yang dimaksud dengan masalah, rumusan masalah itu apa gitu ya, hipotesis itu apa gitu. Tidak seperti itu. Jadi untuk UTS kali ini akan difokuskan kepada opini atau pendapat kalian gitu ya, mengenai apa yang sudah kita bahas selama kita tatap muka dan online kemarin. Silahkan mahasiswa fokus terhadap pertanyaan yang akan saya sampaikan ini. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai masalah, rumusan masalah itu kan kita sudah sering mendiskusikan, kita sudah paham betul masalah itu apa, bagaimana cara merumuskan masalah gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah uraikan secara jelas dan secara singkat mengenai permasalahan-permasalahan yang sedang hits atau sedang kekinian, tentunya yang berhubungan dengan konsentrasi akuntansi kalian, bisa pajak, syariah, audit, ataupun keuangan, dan memang itu tuh layak untuk kalian teliti gitu ya. Tetapi kalau misalkan kalian kan biasanya buat proposal itu latar belakang masalah itu kan beberapa halaman, sampai 6 halaman, 5 halaman, 7 halaman gitu ya. Untuk pertanyaan pertama ini kalian hanya jelaskan secara ringkas, jelas gitu ya, tidak usah terlalu melebar, yang penting poinnya itu ada, permasalahannya itu apa, sehingga dari permasalahan tersebut bisa kalian ambil variabelnya itu apa untuk penyusunan judul kalian gitu ya. Kemudian yang kedua mengenai output ya, saya selalu menjelaskan output dari mata kuliah metodologi penelitian ini kalian harus menyelesaikan dan membuat mini riset gitu ya. Ini memang tidak mudah gitu ya, tetapi kita harus belajar supaya nanti kita pada saat proses pembuatan skripsi itu kalian bisa dapat bayangan dan sudah pernah berlatih membuat mini riset ini. Tentu sejauh ini ada beberapa kendala dalam penyusunan atau penyelesaian dari proses mini riset kalian. Dari mahasiswa pertama, kedua, ketiga tentu kendalanya akan berbeda. Silahkan uraikan secara singkat kendala apa yang kalian hadapi atau yang terjadi dalam proses pembuatan mini riset kalian. Jelas ya? Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai proses pembuatan proposal penelitian gitu ya. Tentu ada beberapa yang harus kalian perhatikan, ada beberapa yang harus kalian hindari dalam proses pembuatan mini proposalnya gitu ya, supaya kalian tidak memakan banyak waktu, supaya kalian bisa menyelesaikan proposal dengan efektif. Nah, silahkan uraikan secara jelas, singkat ya, apa saja yang harus diperhatikan dan apa yang harus dihindari dalam proses pembuatan proposal. Kemudian pertanyaan yang terakhir atau keempat itu mengenai
landasan teori atau kajian teori yang tentu berkaitan dengan kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Dalam tanda kutip ini penelitian kuantitatif yang kalian lebih dekat dengan kesana ya, karena konsentrasinya akuntansi. Silakan uraikan dengan jelas atau pendapat kalian mengenai keterkaitan atau hubungan dari landasan teori terhadap kerangka berpikir dan hipotesis secara jelas dan singkat. Oke, dari keempat pertanyaan tersebut kalian ketik menggunakan Word, kemudian di-convert ke PDF, disimpan ke PDF, kemudian kalian upload kembali ke dalam forum UTS di e-learning website Unpam gitu ya. Oke, sekian dari video kali ini. Tetap semangat, tetap di rumah aja, tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan semoga masalah dan musibah kita ini segera terselesaikan. Oke, jangan lupa like, subscribe, comment, and share video kali ini apabila memang itu bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.